Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Keselamatan dunia akhirat milik Allah. Rahmat dan kasih sayang yang sebenarnya hanya milik Allah. Di luar cara Allah bukan kasih sayang, tapi penderitaan. Begitu juga berkah adalah milik Allah. Itulah ungkapan salam yang insya Allah kita ungkapkan, kita sampaikan kepada saudara kita. Salamullah, rahmatullah, barakatullah alaikum. Keselamatan milik Allah, kasih sayang dan rahmat milik Allah, dan keberkahan milik Allah semoga terus menyertai kalian. Betapa bahagianya orang beriman karena ternyata selalu dan selalu mengutamakan orang lain. Ini kunci. Karena ternyata ketika kita mengutamakan diri, kita sedang memusuhkan diri kita dengan orang lain. Tapi sebaliknya, kita mengutamakan orang lain, pada hakikatnya kita sedang diutamakan oleh orang lain. Diutamakan oleh Allah dengan cara lewat orang lain. Maka insya Allah jamaah masjid di sini tiap kali membaca salam ingat bahwa salam bukan hanya sekedar ritual melaksanakan perintah Nabi hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul terungkap dari hati sanubari kita yang bersih, ingin membahagiakan orang lain. Otomatis dirinya terbawa bahagia, kan gitu ya. Tapi kalau terus kita mengutamakan diri kita sendiri, kita akan terus merasa terbebani. Karena apa? Ya itu salam rahmat dan berkah Allah tidak Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan keberkahan, ya diantaranya alhamdulillah bersyukur pagi ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita diberi kekuatan untuk terus berada dalam ketaatan. Karena taat itu indah, karena taat itu bahagia. Asalkan kita benar mengalamatkan ketaatan tersebut. Ketaatan kita hanya kepada Allah saja. Bagaimana cara mentaati Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul, man ata'ani faqad ata Allah.
Barang siapa yang mentaatiku, maka dia sudah mentaati Allah. Waman asani faqad asallah. Barang siapa yang mendurhakaiku, kata Nabi, maka dia telah mendurhakai Allah. Dan ternyata hadis ini kan bukan hanya untuk para sahabat, tapi untuk orang beriman. Bagaimana cara mentaati Rasul? Waman ata'al amira faqad ata'ani, kata Nabi. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sungguh dia telah mentaatiku. Waman ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka dia telah mendurhakaiku. Berarti mendurhakai Allah. Alhamdulillah, kalau pesan-pesan saya yang lalu pernah tersampaikan 3 pesan Nabi yang mulia, sebagai bentuk syukur kita di pagi hari ini. Kata Nabi yang pertama, pesannya ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwalah selalu engkau dalam kondisi apapun engkau berada. Aduh, saya sih bisanya takwa kepada Allah ketika punya uang. Waktu saya tidak punya uang, oleng. Makanya pesan Nabi dalam kondisi apapun. Ya Allah, saya bisa taatnya, bisa takwanya di waktu terang. Kalau di waktu gelap, aku nggak bisa. Berarti ketakwaan kita belum ikhlas karena masih bergantung kepada kondisi. Kan ada orang yang terang bisa ibadah, kalau gelap enggak. Di sini kalau subuh mati lampu itu berapa orang? Contohnya ya. Kenapa ya? Sama seperti di zaman Nabi, Isya dan subuh itu kalau orang munafik enggak. Karena enggak kelihatan nama Muhammad katanya. Itu kata orang munafik. Saya bisa bertakwa waktu saya di tengah-tengah keluarga. Kalau jauh saja dari keluarga, stres, membabi buta, mencari pelampiasan dan lain sebagainya. Terima kasih kita dipesan oleh Nabi bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Ustaz, saya mah bisa bertakwa itu waktu sehat. Karena waktu sakit itu saya, ya Allah, rasanya pengen bunuh diri. Kok nggak sembuh-sembuh? Makanya kita dipesan Nabi dalam kondisi apapun engkau bertakwa. Kan itu semua tidak terpaksa. Karena semua ada ilmunya, karena semua terkelola, karena semua didrive oleh kita sendiri. Contoh ya, ada sakit, ada sehat. Walaupun memang sakit itu penyebabnya kamu, kata Allah. Benar nggak sakit penyebabnya kita? Benar. Ma asobatka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu datang dari Allah.
Wa min sayyi'atin famin nafsik, kata Al-Quran. Ketika yang menimpa kita itu keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Tapi adil-adilnya Allah, kalau memang itu terjadi, aku ambil alih, kata Allah. Sudah, itu takdirku. Ya Allah, Bapak sekarang sakit lutut, takdir Allah bukan? Kalau segala sesuatu itu sudah terjadi, orang-orang beriman dielus-elus oleh Allah supaya tidak putus asa. Bagaimana caranya tidak putus asa? Itu takdirku, kata Allah. Walaupun memang penyebabnya engkau. Dengan sebab itulah terjadi sebuah kejadian, dan kejadian itu mengikuti sistem alam yang dibuat oleh agama Allah, kan? Itu namanya takdir Allah untuk itu. Tapi hebatnya orang beriman, walaupun dia ditimpa kesusahan, walaupun dia ditimpa kepahitan, dia tidak akan berkepanjangan. Kenapa? Karena langsung dikembalikan kepada keimanan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah, qada qadar. Bahkan disebut di dalam rukun iman ini, khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya, buruknya itu datang dariku. Coba bertolak belakang nggak dengan ayat? Ya bertolak belakang kalau menurut logika, kalau tidak diilmui. Tadi kan yang datang dari Allah kebaikan, keburukan datang darimu. Tapi kenapa ketika beriman kepada takdir dan takdir itu sudah terjadi? Makanya Pak, tidak boleh kita menyebut takdir sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi baru itu takdir. Hebatnya orang beriman begitu. Makanya terus bahagia, terus memperbaiki diri. Loh, itu namanya orang beriman, ya. Itu namanya orang beriman. Jadi semua dengan, ya namanya juga wallahu sami'un alim. Coba artinya apa? Allah Maha mendengar, ya. Allah itu segala sesuatunya dengan mendengar. Mendengar itu ingin memahamkan hambanya supaya tidak taklid, supaya tidak ikut-ikutan, capek. Gitu. Allah Maha mendengar tuh. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang ustadz yang pernah menerangkan di sini tentang Allah Maha mendengar itu artinya Allah Maha memberi proses, Allah Maha memberi reason, Allah Maha memberi alasan, dan Allah Maha membawa kita untuk selalu dan selalu membuktikannya. Buktikan. Pernah nggak buktikan firman Allah? Kalau engkau berbuat kebajikan dibalas 10 kali lipat. Buktikan. Selalu ingin membuktikan. Itu ini Sami Maha mendengar. Mendengar itu kan. Nih kalau orang Sunda suka bilang gini sama anaknya. Mungkin dulu ya, dulu waktu kita kecil ya di kampung. Kata bapak kita, nah nimba, kalau orang Sunda bilangnya nimba. Nimba itu ngambil air ke bak. Si anak itu malah main. Apa kata bapak kita? Maneh mah teu ngadenge. Kamu itu nggak denger. Nah, nggak denger itu artinya apa?
Enggak melakukannya dengan nikmat, enggak dibuktikan, enggak diproses, enggak di riset bahwa kalau bak mandi penuh tuh enak. Gitu. Jadi Allah wallahu samiun, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui itu artinya alim, selalu dengan ilmu. Selalu dengan ilmu. Makanya bapak jangan malas, ibu jangan malas. Kalau ada bacaan baca, kalau ada majelis taklim samperin. Kalau ada yang tidak kita pahami, tanyakan, takoni, supados ngerti, ngertos, supados ngertos, supaya ngerti. Ya Allah, itu alim namanya. Apa susahnya Allah menurunkan Bapak Adam dengan Ibu Hawa ke dunia? Karena sudah menjadi rencana, bahkan itu sudah menjadi rencana Allah. Bahkan dipublikasikan, diworo-woro kepada para malaikat. Bahkan malaikat juga memprotesnya. Aku akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu apa? Adam. Udah punya rencana. Tapi Allah maha alim, Allah maha mengetahui, Allah maha berilmu. Segalanya harus dengan ilmu, segalanya harus dengan cara, ya kan? Maka terjadilah aksi reaksi antara setan dengan Bapak Adam dengan Ibu Hawa. Di mana? Di surga. Setan ciptaan siapa? Kenapa harus menggoda Bapak Adam? Kenapa harus menggoda Ibu Hawa? Digoda dulu, terus nantinya tergoda, dan nantinya layak ke bumi turun. Sok bertanya, bersimulasi, jangan-jangan kalau Bapak Adam, Ibu Hawa tidak tergoda oleh setan, nggak keturun ke bumi kan? Tuh. Alhamdulillah ya Allah, Masjid Al-Manar masih membuka pintu lebar-lebar untuk calon penghuni surga. Karena apa? Karena haus ilmu. Tapi hebatnya lagi Pak, kata Nabi, niatnya orang beriman jauh lebih baik dari amal-amalannya. Jauh lebih baik daripada pekerjaannya. Ayo, apa maksudnya? Maksudnya Allah dan Rasulnya tidak memberhalakan amalan. Karena kadang-kadang amalan itu ada yang mampu, ada yang enggak kan Pak? Iya kan? Apa kata Nabi? Jika saja sudah ada niat, dan niatnya itu lillahi ta'ala, dan niatnya itu bagus, pelaksanaannya seperti apa, asal niatnya sudah bagus, itu sudah satu nilai. Bahkan di hadis lain, salah satu bentuk rahmat Allah adalah ketika orang banyak berniat untuk melakukan kebaikan, maka jangankan perbuatan kebaikan itu terlaksana, tidak terlaksana sekalipun dengan sebab satu dan lain hal, asal dia sudah niat kuat di dalamnya untuk berbuat kebajikan, dicatat oleh malaikat raqib sebagai kebaikan. Masya Allah, itu indahnya hidup berada pada ajaran agama Allah. Kan kita sekarang bisa sabarkan dalam merasakan erangan rasa sakit kan. Karena kata Nabi, bertakwa dalam kondisi apapun. Kan kita sekarang bisa bersabar kan, tidak nyolong, tidak ngerampok ketika kita berada dalam Waji apa tuh kalau di kampung tuh, kalau belum
panen belum musim, terus uang susah, apa tuh namanya? Paceklik. Coba kenapa orang beriman tetap tegar dalam paceklik maupun dalam panen? Kenapa orang beriman tetap tegar dalam kondisi gelap maupun terang? Kenapa orang beriman tetap tegar berada dalam ketakwaan walaupun dia dekat dengan keluarga ataupun jauh dari keluarga? Kenapa? Karena orang beriman faham bahwa seluruh yang menjadi rencana Allah semuanya baik. Ntar kalau saya ulang-ulang bosan. Tapi bagusan bosan. Kalau bosan berarti udah ada di benak bapak, udah ada di benak ibu apa yang saya sampaikan. Bodoh amat. Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu dan tidak mau tahu tentang yang terjadi menimpa diriku. Apakah kejadian itu seiring keinginan atau bertolak belakang? Aku nggak tahu dan tidak mau tahu. Karena kata Umar, aku tidak tahu yang baik buat aku itu yang seiring dengan keinginan atau yang bertolak belakang dengan keinginan. Duh, bahagia banget. Nah, jadi 3 pesan Nabi, yang duanya udah dong masa suapin mulu. Ingat gak yang duanya? Ya kan, makanya harus diulang. Yang pertama, bertakwalah engkau dalam kondisi apapun. Yang kedua, ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu hilang. Ini janji Nabi. Ikutilah pekerjaan kita dengan amal soleh, terus beramal soleh. Pasti amal-amal buruk dan dosa-dosa kita gugur rontok bagaikan daun-daunan di musim kemarau. Kata Nabi. Alhamdulillah. Tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang sempat, walaupun sampai hari ini Pak Haji belum ngerti apa kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Katanya sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, ya Rasulullah, mau dibawa kemana hadis ini? Coba mau dibawa kemana? Paling sederhananya begini Pak Haji. Gini. Kalau orang yang sholat subuh 2 rakaat sunnah sebelum subuh tadi tuh dilaksanakan, itu dia sama, kata Nabi, sama dengan orang memiliki dunia dan seisinya. Bapak nggak usah dunia dan seisinya. Bapak memiliki emas aja segede kepal. Bapak mau? Nggak usah gede-gede Pak, segede kepal aja. Lewat tuh PT Jarum. Masya Allah. Tapi syaratnya apa? Milkun. Milkun itu artinya memiliki. Kalau orang memiliki itu nikmat. Yang menderita itu dimiliki. Oh, kalau gitu, juga mohon ampun ya Allah ya Rasul kalau memang kami salah. Ternyata sekarang mungkin sedikit banyak paham saya. Kalau apa? Kalau orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah orang yang tidak akan pernah diperbudak oleh dunia. Iya. Karena ternyata dia tuannya. Kalau tuannya yang memilikinya, kalau yang memilikinya menguasainya, bukan malah dia yang dikuasai.
Ini mah Bapak jangankan emas sepenuh bumi. Kata Nabi, baru ruangan AC aja subuhnya jam 8. Coba. Tuh yang baru beli AC tadinya rajin. Karena jam 4 gerah nih. Jam 4 gerah ya kan. Akhirnya udahlah, daripada gerah ke masjid tuh kan. Bisa mandi di masjid, bisa sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat kan gitu. Tapi nggak usah emas sepenuh bumi kekayaannya, baru beli AC. Itu artinya apa? Segala sesuatu menjajah kita, segala sesuatu mendominasi kita, segala sesuatu menguasai kita. Orang yang seperti itu pasti menderita sejak sekarang. Ya apalagi di sononya. Lagi di Pak, gak ada orang yang mau masuk surga itu di dunianya harus menderita dulu. Gak ada. Bahagia. Nih, pribadi-pribadi yang ingin bahagia cara Allah. Begini tuh. Pak, kata orang-orang gede, ngapain lo duduk? Ngapain lo dengerin ustadz? Ngapain lo nunggang-nungging? Gak jelas. Itu. Ya kalau memang gak ngaji ya gak jelas. Tapi kalau ngaji ya Allah. Itu pesan Nabi yang kedua tuh ya. Ikuti kebaikan dengan, ikuti keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Pak, Ibu, saya sendiri takutnya umur kita habis, amal soleh kita belum seberapa, dosa kita lebih banyak. Itu yang paling ditakuti itu. Apalagi kebaikan demi kebaikan yang dibawa dari dunia ke akhirat dipretelin lagi. Udah dikit dipretelin. Ada emang dipretelin, ada permasalahan yang belum diselesaikan di dunia. Pernah menyakiti, pernah menzalimi, bahkan justru yang disakitinya bukan orang lain, anak sendiri disakiti. Pak nanya dong ke saya, Ustadz emang ada anak yang disakiti oleh orang tuanya? Pernah dengar Pak, anak yang disakiti orang tuanya? Gimana disakitinya? Gimana cara menyakitinya? Dikubur hidup-hidup? Gak ada. Kalau nggak salah di daerah mana tuh? Anaknya kecil-kecil 7 apa 8 gitu. Dikerem. Karena ya mungkin ibu sama bapaknya tengkar kali. Ada anak kecil tapi anak istrinya. Ngerti Pak anak istrinya? Ya, tiri ya. Saking jengkelnya, nangis terus, dikerelepin ke bak mandi yang penuh air. Allah. Pak, cara penyiksaan seperti itu, saya tanya, kejam enggak? Enggak. Enggak.
Mau tahu yang lebih kejam? Membiarkan anak kita nggak sholat. Kita nggak mau dong. Memang kita dulu di surga soleh sendiri ya, ke masjid sendiri, sekarang ke surga. Terus kenapa ya si kecil nggak ada? Bayangin, Tuhan, membayangkan aja ngeri. Nah, terus ini nanti akan ada hubungannya dengan 3 yang harus dijaga ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. 3 aja kita jaga, kata Nabi. Firman Allah juga. Nah, pesan Nabi yang terakhir itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Udah, tugas kita berbuat baik saja. Apalagi ke tetangga. Soalnya keras tuh Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hormati tetangganya. Di situ nggak disebutkan kan kriteria tetangganya kayak apa. Hormati aja. Soalnya tidak menghormati tetangga, tidak beriman kata Nabi kepada Allah dan pada hari akhir. Itu namanya tugas kita. Saya boleh ini enggak? Maaf ya. Saya boleh nyanyi enggak? Kok diam? Saya mau nyanyi nih. Cinta yang ku beri, kenal ya? Sepenuh hatiku, entah yang ku terima, aku tak peduli. Oh, Umar itu bukan Pak Ebit. Umar. Cintaku sepenuh hatiku ya Allah. Sementara yang aku terima gak peduli ya Allah. Dan itu kenikmatan. Ya. Ini cinta kita membabi buta kepada Allah. Gimana gak membabi buta? Orang enak-enaknya tidur jam 3 jam 4 kan? Gimana gak hebat tuh cintanya kepada Allah. Bangun dia, mandinya air dingin. Pak, mandi air dingin. Ayo, siapa yang air hangat? Yelah, meng-mengan lu. Kata orang Betawi Maya, Ustaz, dingin tahu kalau pagi mah jangan pakai air hangat. Ih, Nabi Icak pakai cara dong. Pakai cara. Nabi punya 3 gayung. Nabi siram kakinya dulu, terus Nabi siram perutnya, terus Nabi baru siram atasnya. Tuh kan enggak dingin caranya. Jangan langsung buru gitu, jangan. Segala sesuatu juga kalau kaget itu kontradiktif, itu bahaya. Caranya khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sekarang udah mulai harus tata rapi. Ya Allah, apa sikapku terhadap anakku? Bagaimana sikapku terhadap istriku? Aku kan imam. Tadi kan imam.
taat, barang siapa yang taat pemimpinnya maka dia taat Rasul. Barang siapa seorang ibu yang taat kepada suaminya maka dia sudah taat kepada Rasul. Coba-coba ibu ada nggak sih? Coba-coba ibu durhakai suami, sama dengan mendurhakai Rasul, sama dengan mendurhakai Allah. Mungkin dengan begini ibu ada yang nangis. Kenapa nangis? Berat Ustaz. Kenapa? Gaji aku lebih gede dari dia. Terus aku lebih cantik. Terus aku lebih kaya. Terus aku lebih pintar. Bodoh amat. Ini cara Allah dan Rasulnya untuk menciptakan zona-zona surga di kehidupan orang beriman. Makanya ada 3 yang harus kita jaga untuk kebahagiaan hidup kita ini. Jadi memang 3 itu unik, Pak. 3 itu ya. Salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 lagi kata Nabi yang apabila 3 tersebut ada pada dirinya maka dia akan merasakan betapa lezatnya beriman. Tar bahasnya panjangan. Salasun muhlikatun, ada 3 yang merusak diri manusia. Suhun muta'un, kikir yang dipelihara. Hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Ijabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga adalah seseorang takjub dengan dirinya. Ada enggak orang yang takjub dengan dirinya? Takjub dengan orang lain bagus. Ini takjub sama dirinya. Mereka kagak tahu sih gue darah biru, susah. Nah. Gila, sok tahu, gue kan lebih tua. Nah. Lah, emang ketakwaan diukur tua mudanya? Emang ketakwaan diukur pinter bodohnya? Enggak. Emang ketakwaan diukur kaya miskinnya? Enggak. Ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang takjub dengan dirinya, kata. Tadi 3 nasihat Nabi sudah lewat. 3 tauhid, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, ya kan? 3 kapasitas Nabi. Nubuah, basyariyah, nubuah, risalah. 3 mengutamakan orang lain. Semoga keselamatan besertamu. Semoga rahmat Allah menyertaimu. Semoga keberkahan selalu ada padamu. 3 kan? 3 bro. Makanya insya Allah nih ada di pagi ini ilmu baru nih. Tapi ya biasanya kalau udah ditambah baru itu suka lupa yang ininya. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Biasanya sih kalau para sahabat suka bilang gini, Rasul udah dulu, jangan ditambah lagi, jangan diterusin. Kenapa? Aku mau membuktikan dan aku mau menikmati perintah Allah ini yang sudah engkau sampaikan. Jangan ditambah dulu. Oh iya, seringlah para sahabat bilang gitu. Sering. Berawal dari surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Ternyata orang beriman itu bahagia. Ternyata orang beriman itu dalam kemenangan. Ternyata orang beriman itu dalam keberuntungan. Makanya tadi sadar enggak, Pak? Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kemenangan. Ternyata kan yang di ujung ayat itu
Jauh dari ayat itu yang menjadi kriteria kebahagiaan dan kemenangan itu apa? Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Mereka-mereka yang menjaga sholatnya. Dijaga, Pak. Ya alhamdulillah. Kita termasuk yang pertama, tugas kita ingin bahagia, jaga sholat kita. Takut bolong-bolong, takut rusak, ditambah dengan sholat sunnah. Masya Bapak kalau makan, habis makan itu mending ada buah-buahan apa mending enggak, Pak? Pak, mending ada dong. Cuci mulut, segar. Itulah. Walaupun terkadang kalau kita telusuri bahasa nafilah itu artinya sunnah itu jauh lebih memaknai hidup kita. Kenapa jauh lebih memaknai? Karena apa? Kalau wajib mah udah jelas. Tapi kalau sunnah mah membuat diri kita terlatih, membuat diri kita lentur, membuat diri kita terbiasa, membuat diri kita ikhlas. Lebih ikhlas. Kenapa? Ya bayangin, Allah dan Rasulnya bilang sunnah itu kalau dikerjain lu dapat, kalau kagak apa-apa. Tuh. Jangan-jangan Allah dan Rasulnya tengah menguji kita yang kagak apa-apa kalau ditinggalin itu justru malah dilaksanakan. Malah itu adalah keluar dari apa? Keluar dari inner beauty kita. Apa ya inner beauty itu yang susah. Keluar dari sama sekali tidak merasa dipaksa. Itu hal yang luar biasa. Jadi sholat insya Allah nomor 1, Pak. Pasti akan berdampak baik kepada kehidupan kita dunia maupun akhirat. Pasti akan berdampak baik kepada pekerjaan kita. Pasti akan berdampak baik kepada keluarga kita. Kalau sholat kita jaga. Secara kekuatan lahiriah ya. Kekuatan lahiriah kita jaga sholat itu secara lahiriahnya ya. Pertama maksimalkan wudunya ya. Baguskan pakaiannya. Sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Itu secara fisiknya. Dijaga waktunya, dijaga juga gerakannya. Jangan Allahu Akbar, enak aja gini. Loh. Masih ada enggak? Insya Allah di sini enggak. Kalau di Jakarta Utara. Kalau ini kan Jakarta Pusat. Barat ini mah beda sama Jakarta Utara. Utara wajar. Dekat pantai, apalagi itu pik. Wajar kalau ada yang aduh. Kenapa Allah ada jelas ada. Dijaga. Nah, kalau secara psikis bukan jasad ya, Pak, di dunia ini serba dua loh. Kalau ada lahir ada batin. Makanya secara batini ya, contohnya jaga apa? Jaga kekhusyuannya. Jaga juga niatnya. Itulah nanti sholat yang akan mampu melahirkan, insya Allah Pak, kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan bilang gini, Ustaz,
Kagak. Sholat mah kagak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa lo? Oh teman gue, sholat judinya biasa. Sholat, zinahnya biasa. Sholat, sholat nggak dia? Sholat. Terus dia apain? Judi. Jangan-jangan kalau kagak sholat bukan judi lagi, bunuh orang. Berpikir positifnya kan gitu ya. Satu, menjaga sholat. Terus yang kedua yang harus kita jaga adalah ku anfusakum. Pak, sekali lagi nih, yang jangan-jangan ayat ini mampu menelanjangi kita, menelanjangi saya lah. Kalau kita makan melibatkan Bapak, ayat ini menelanjangi kita. Jaga keluarga, jangan soleh sendiri, jangan pernah terjadi salah satu anak kita enggak masuk surga. Iya dong. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluarga. Masih banyak, Pak. Rasanya saya sudah cucuran keringat untuk cari nafkah, dan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Rasanya saya sudah sering sholat berjamaah, dan ini pahalanya sangat besar. Ternyata membiarkan anaknya, membiarkan istrinya tidak sholat, tidak pakai kerudung. Takut kita ya. Dijaga sholat, insya Allah. Nah, kalau secara maknawi ya, secara pemaknaan, jaga sholat. Ini balik ke yang awal ya, maaf ada ketinggalan. Jaga sholat tuh, jaga imamah, jaga kepemimpinan. Jaga. Imam dijaga enggak? Dijaga imam itu. Nih tolong nih, yang harus paling gede gajinya itu imam. Silakan Pak Imam. Ada enggak yang mendahului gerakan imam? Enggak ada. Imam. Sehendaknya ini dibawa ke zona kehidupan. Ada enggak ibu yang membantah kebijakan suami? Wah, surganya jauh. Kalau kata orang sini, Bu, muka lu jauh. Apa ya artinya? Muka lu jauh. Ada hubungannya enggak dengan pilpres? Sholat? Ada enggak? Ya ada. Oh, gue mau bodo amat. Yang penting kan udah sholat. Sholat itu jaga kepemimpinan. Mau dipimpin oleh orang yang menjauhkan rakyatnya dari Allah, gak mau. Bodo amat saya mah, orang saya udah kaya, orang saya sudah bentar lagi juga mati. Anak lu, apakah gak mewek lu? Kalau anak lu lebih sesat, anak lu lebih hina, anak lu lebih keras tangisannya, gara-gara apa? Susah hidup. Gak mau. Waduh, gak ada bro yang keluar dari sistem agama Allah. Karena apa? Agama Allah itu mencakup semua aspek kehidupan manusia. Wah, jadi kuliah subuh ntar kalau ditanya nih judulnya, jangan kasih judul pilpres lu, awas lu. Jangan ya.
Ini mah dampak saja dari yang namanya menjaga sholat itu menjaga kepemimpinan. Bapak mau terus menerus, Bapak bisa nggak sholat khusyuk? Kalau sistem perekonomian masih ribawi, bisa nggak khusyuk? Jangan-jangan bukannya sekedar nggak khusyuk, nggak sholat. Pak, udah tahu orang sholat itu orang tenang loh. Bukan berarti nggak punya utang. Setuju ya? Ini orang tenang. Orang nggak tenang mah walaupun nggak punya utang juga nggak sholat. Gundah. Antara, aduh gimana ya? Malu. Tuh, malu tuh nggak tenang namanya. Luar biasa. Jadi udkhulu fisilmi kafah. Kafah. Kalau kata orang Jawanya kabeh. Kabeh itu artinya semua aspek dibenahi oleh Rasulullah tuh. Enggak hanya di tempat di atas sajadah. Ya perekonomiannya, ya kepemimpinannya, ya tentang hukum, ya tentang ya. Mau tahu enggak para politisi yang ikhlas di televisi, di media, para politisi yang ikhlas yang bagaimana? Yang enggak ngomong. Yang enggak ngomong. Hah? Enggak ngomong itu. Yang paling kencang ngomongnya biasanya yang paling banyak maunya. Ya, semoga saja. Kita harus berpikir ke sana juga dong. Karena apa? Siapa lu? Pernah ada seekor binatang yang pernah bilang siapa lu ke temennya. Siapa? Binatang. Di zaman Nabiullah Ibrahim. Cecek. Ya kan? Kobaran api untuk membakar Nabiullah Ibrahim sudah dinyalakan. Lalu bagaimana paniknya seekor burung pipit yang terbang mondar-mandir di atas api tersebut. Ternyata setelah diteliti itu yang diteteskannya itu adalah berniat untuk mematikan api dari air liur si burung itu. Makanya kata si cecek apa? Siapa lu? Artinya apa? Percuma. Gak bakal mati tuh kobaran api dengan air lu ya dikit banget. Kata cecek. Kata burung pipit apa? Woi, parah lu. Memang air liur gue dikit. Memang air liur gue tidak bakal pernah mematikan kobaran api tersebut. Tapi asal lu tahu ya, setidaknya Allah tahu gue berpihak kemana, lu berpihak kemana. Keberpihakan terhadap Allah. Itu niatnya kita. Walaupun mungkin terserah mau memilih siapa, keberpihakan kita kunci dulu, cepret, harga mati keberpihakan kita kepada Allah, kunci. Jadi yang pertama menjaga sholat, yang kedua menjaga keluarga, yang ketiga ihfadzillah yahfadzka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga agama Allah. Pak, orang kafir, orang Yahudi itu melarang kita sholat, tapi larangannya tidak langsung. Larangannya dengan 4F. F4, tidak usah F16.
Nggak usah F4 aja, jangan F16. F4 itu apa? Food, makanan. Jangan-jangan ada makanan yang membuat dengan makanan itu kita jauh dari Allah. Yang bagaimana yang menjauhkan kita dari Allah? Pertama yang haram. Yang kedua yang tidak baik. Kan mestinya tan thayyib, halalan thayyiban. Ini haram terus tidak baik. Yang tidak baik itu tahu Pak? Udah tahu kolesterol masih aja makan apa tuh yang di nasi Padang tuh? Yang ada lemak tuh. Bukan. Gazebo. Gazebo. Mikir dong. Ini perintah Allah, tahu nggak? Wah, bukan berarti kita nggak boleh makan gazebo, bukan. Ada kadarnya yang dibutuhkan. Kita harus safety dong dalam hal itu. Kalau mau panjang umur. Ustadz, jangan sembarangan ngomong ya. Umur udah ditentukan Allah. Umur udah ditentukan Allah. Gue gak tahu. Umur udah ditentukan Allah. Tapi kan Allah juga mencabut nyawa dengan alasan. Alasan itu datang dari lu. Kan? Kita beriman kepada takdir bahwa memang ajal kita itu sudah ditentukan Allah. Kalau udah mati bilang gitu tuh. Kalau belum mati mah nggak boleh bilang gitu. Nggak tahu kalau belum mati. Ya. Sampai mana tadi tuh? Apa tuh? Balik bahasa apa sampai ke sana? Menjaga agama Allah ya. Ihfazillah yahfazka. Kata Allah, duh sayangku, hambaku, jaga Allah, jaga aku. Yahfazka, niscaya akan menjagamu. Itu artinya apa? Jaga Allah, jaga agama Allah. F yang pertama makanan. Tadi itu maksudnya. Ya. F yang kedua apa? Fashion. Pakaian. Gimana mau tenang sholat kita? Perzinahan di mana-mana gara-gara aurat terbuka. Dan itu ternyata diprogram itu. Pakaian yang kurang bahan tuh. Fashion. Yang keempat finance. Finansial. Perekonomian. Duh. Saya suka pengen nangis itu. Duh, gimana cucu aku nanti? Gitu mesti dong. Mesti. Finance. Betapa banyak terbebani masyarakat kita dengan apa? Dengan ekonomi. Dengan kreditan. Yang kurang ajarnya itu juga tuh yang kredit apa tuh? Kredit, iya, kredol, pinjol, benar. Oh, apalagi ini kan, benar-benar ini, kok bisa ya? Dengan sistem sudah canggih, kok masih bisa orang-orang kayak gitu merajalela hidup dengan seenaknya, menjilati keringat orang lain, si miskin. Apa sih enaknya? Mau numpukin harta gitu 100 triliun. Ya, ntar lagi juga dia kembali kepada Allah. Food, fashion, finance. Apa satu nilai? Food, fashion, finance. Fun. Dunia hiburan. Ya, Bapak Ibu, ini sih
belum selesai ya. Pertama kita menjaga sholat kita, yang kedua kita menjaga keluarga. Ya Allah, beri kesempatan, beri kesempatan, jangan sampai mati dulu aku ya Allah, keluargaku belum terarahkan. Bahkan kebanggaan aku ketika dia jadi orang. Bapak mau anaknya sukses jadi orang, melebihi suksesnya para konglomerat, tapi enggak bahagia, mau? Enggak. Membiarkan anaknya tidak mendapatkan pendidikan agama itu sama dengan membunuh. Membunuh tidak lebih kejam, tapi membiarkan dia masuk neraka itu jauh. Yang ketiga jaga agama sekemampuan kita tentunya, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang tersampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah beri senantiasa kekuatan dan anugerah untuk bisa menjaga 3 hal tersebut yang urgent dalam hidup kita, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, aflah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dengan cara Allah. Karena sudah kadung yakin di luar cara Allah itu tidak ada kebahagiaan. Tanya, silakan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Ada? Nanya apa? Nggak ada. Bapak nanya aja malas, apalagi jawab. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita sehat, ketemu lagi, silaturahim lagi. Mampu Allah satukan hati kita, hati keluarga kita untuk terus berada di jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Syukran alal ihtimam. Ilal liqa, tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.